pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi pendengar, Anda kembali mendengarkan Warta Berita untuk edisi hari ini Sabtu 4 Maret 2023. Sari Berita. Dinas Tenaga Kerja Dianaker Jember dan BP2MI Perwakilan Surabaya berhasil mengamankan 3 calon pekerja migran Indonesia CPMI asal NTT yang hendak berangkat dan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. BMKG imbau masyarakat NTT waspada peningkatan kecepatan angin. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Dinas Tenaga Kerja Dianaker Jember dan BP2MI Perwakilan Surabaya berhasil mengamankan 3 calon pekerja migran Indonesia CPMI asal NTT yang hendak berangkat dan bekerja ke luar negeri secara non-prosedural. Laporan Rosa Dalima. Korban migrasi ilegal yang rentan human trafficking. Calon pekerja migran Indonesia CPMI non-prosedural asal NTT tersebut hendak ke Malaysia, namun berhasil digagalkan oleh Dinas Tenaga Kerja Jember, Jawa Timur pada Rabu 1 Maret 2023 lalu. Subkoordinator Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Rida Herawati kepada media menjelaskan, sebelumnya mereka mendapat informasi dari BP2MI Surabaya bahwa ada 1 warga NTT di wilayah desa Kencong yang hendak berangkat secara ilegal, yakni Maria Hayon asal desa Konga, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. CPMI tersebut sementara ditampung di rumah Aryo Sukmanto, warga Dusun Wunguan, desa Kencong yang diduga sebagai penyalur tenaga kerja luar negeri. Rida kemukakan setelah di lokasi yang diduga tempat penampungan tersebut, ternyata mereka juga menemukan tenaga kerja lainnya asal NTT di rumah tersebut atas nama Yosefina P. Gawutun asal Desa Ler, Kecamatan ATD, Kabupaten Lembata. Terhadap langkah sigap BP2MI dan Dinas Tenaga Kerja Jember, Pelayan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Padma Indonesia melalui Ketua Dewan Pembinanya Gabriel Goa memberikan apresiasi kepada Dinaker Jember dan BP2MI Perwakilan Surabaya yang telah merespon secara cepat dan terkoordinir. Jadi kami berterima kasih kepada Disnaker Jember dan BP2MI Perwakilan Surabaya yang cepat responsif atas pengaduan dari keluarga melalui jaringan yang ada di Flow Team dan juga jaringan Zero Human Trafficking Network untuk menyelamatkan 2 korban yang diduga adalah korban human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang yang mau berangkat ke luar negeri. Padma juga menyesalkan lambannya respon dan penanganan pemerintah kabupaten kota di NTT atas persoalan PMI. Padahal NTT merupakan salah satu daerah kantong PMI di Indonesia. Diketahui CPMI tersebut sudah berada di penampungan kurang lebih selama 15 hari. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kebijakan masuk sekolah pukul 5 waktu Indonesia Tengah bagi siswa SMA dan SMK di Nusa Tenggara Timur menjadi sorotan publik yang menuai kontroversi. Terkait hal tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan KPAI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di NTT dan akan meminta klarifikasi, keterangan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur serta pihak terkait lainnya agar dapat menjelaskan dasar hingga hasil kajian mengenai adanya kebijakan tersebut. Kebijakan itu harus mempertimbangkan prinsip hak anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak dan hak berpartisipasi, sebab masih banyak variabel lain untuk mengoptimalkan kualitas peserta didik yang dapat diimplementasikan di lingkungan pendidikan. Sementara itu, antisipasi kenaikan harga beras di pasar dalam wilayah Kabupaten ND, pemerintah melalui Perum Bulog Cabang ND siap menambah pasokan beras sebanyak 750 ton. Laporan Rovinus Wula.
Menyikapi keluhan warga terhadap kenaikan harga beras di pasaran, pemerintah melalui Perum Bulog Cabang Ende siap menambah pasokan beras sebanyak 750 ton. Jumlah tersebut sangat mencukupi guna melayani masyarakat 3 bulan ke depan. Hal itu disampaikan pimpinan cabang Perum Bulog Ende Pieter E. Dehaan kepada RRI saat memantau kegiatan operasi pasar murah yang berlangsung di Stadion Maridoma Ende pada Kamis 2 Maret 2023. Pieter mengatakan tambahan suplai beras dari Surabaya untuk kebutuhan masyarakat Ende sebanyak 750 ton. Selain penambahan pasokan beras, upaya untuk menekan kenaikan harga beras di pasaran, Bulog Ende siap dan terus melakukan operasi pasar sehingga bisa menekan harga jual beras di pasar yang saat ini terus melambung. Dijelaskan dengan operasi pasar, Perum Bulog Ende bisa menstabilkan harga, kemudian bisa membantu masyarakat untuk membeli beras yang relatif murah. Mudah-mudahan dengan kegiatan operasi pasar ini kami bisa menekan harga dan bisa membantu masyarakat untuk membeli beras yang relatif murah yang dilaksanakan oleh Bulog. Lanjut Pieter, kenaikan harga beras disebabkan ada beberapa faktor. Sejak bulan Desember, Januari sampai Februari 2023, kondisi alam hampir di seluruh wilayah curah hujan dengan intensitas tinggi sehingga daerah surplus masuk beras seperti Makassar, banyak tanaman padi, sawah terendam banjir sehingga gagal panen. Selain curah hujan, juga terjadi arus gelombang sehingga kapal enggan untuk berlayar. Pieter berharap masa panen pada Maret sampai April tahun 2023 bisa menambah pasokan beras. Dengan demikian, harga jual di pasaran otomatis akan menurun. Sementara Maria Yuliana, warga Desa Tibutewa, Kecamatan Ende Timur, mengatakan kegiatan operasi pasar yang digelar pemerintah sangat membantu masyarakat. Saat ini warga kesulitan untuk mendapatkan beras karena harga beras sudah naik. Yuliana mengatakan harga beras di pasar saat ini sudah 15.000 per kilogram, sehingga sulit bagi masyarakat kecil. Ketika pemerintah gelar operasi pasar kemudian menjual beras dengan harga murah, masyarakat pasti senang. Membantu masyarakat sekarang kesulitan beras mahal 15.000 per kilo. Jadi tak bisa ini apa paling hanya 1 kilo, apalagi kita anak banyak. Terpaksa kami harus berbondong-bondong dengan adanya pemerintah jual murah. Harapan untuk ke depan, tolong bantu masyarakat. Ekonomi lemah juga bisa kasih turun lagi harga. Pemerintah tolong perhatikan. Maria Yuliana mengatakan ke depan jika harga beras di pasar masih melonjak, diharapkan pemerintah dapat membantu masyarakat ekonomi lemah dan terus melakukan kegiatan operasi pasar sehingga dapat membantu daya beli masyarakat kecil dengan harga yang murah. RRI Endervinus Pula melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Nusa Tenggara Timur mengeluarkan imbauan untuk menyikapi potensi cuaca buruk yang berpeluang mengalami peningkatan kecepatan angin selama beberapa hari ke depan, terutama pada aktivitas pelayaran. Laporan Veranda Garus. Adanya sirkulasi siklonik serta aktifnya gelombang ekuatorial Kelvin menyebabkan wilayah NTT mengalami peningkatan kecepatan angin dan juga berpotensi terjadinya hujan ringan hingga lebat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Kepala BMKG Nusa Tenggara Timur Agung Subiono Abadi kepada RRI menjelaskan, terdapat sirkulasi siklonis di Samudra Hindia sebelah selatan Nusa Tenggara Timur yang membentuk belokan dan pertemuan angin di Nusa Tenggara Timur. Didukung pula dengan suhu muka laut yang hangat. Cuaca diprediksi kembali normal di atas tanggal 5 Maret 2023. West Timur itu hampir sebagian semuanya itu yang perlu diwaspadai ya. 1-3 hari ke depan untuk potensi angin kencang siang menjelang sore hari. Ya, tapi yang terasa di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang itu malam hari ya. Malam hari menjelang pagi itu terasa sekali itu kita rasakan pembawaan angin kencang antara 15 sampai 35 knot. Cuma sebagian dirasakan Labuan Bajo juga. Agung mengatakan kondisi potensi cuaca tersebut juga sangat rawan bagi warga yang bermukim di wilayah bukit atau tebing sehingga patut lebih waspada. Ketika terjadi hujan dan angin dalam durasi waktu yang lama, kata dia, warga perlu mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman untuk mengantisipasi bencana alam. Agung menghimbau warga di Nusa Tenggara Timur agar meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi angin kencang yang dapat menimbulkan bencana seperti pohon tumbang, kerusakan atap rumah, dan bangunan yang dapat membahayakan keselamatan warga sekitar. Kalau angin kencang sudah dari lebih dari 5 sampai 15 menit bisa diinformasikan ya kontak
WhatsApp-nya 0380 881 613. WhatsApp operasional kami 24 jam terus-menerus itu 0811 3940 4264. Di situ operasional tim kami operasional 24 jam terus dan menerus. Lebih lanjut, BMKG juga meminta masyarakat yang berada di pesisir pantai selalu waspada dengan adanya potensi gelombang tinggi. RRI Veranda Garus melaporkan. Para perantau asal Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur diajak ke pulang kampung melalui Festival Balenagi 2023 yang akan digelar 1 pekan setelah prosesi Semana Santa di Kota Larantuka pada bulan April mendatang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, Katarina Rin Riberu kepada RRI mengungkapkan, Festival Akbar di Kabupaten Flotim akan kembali diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 15 April 2023 bertempat di Taman Kota Felix Fernandez Larantuka. Menurut Rin Riberu, kata Balenagi itu sendiri merupakan panggilan indah bagi para perantau asal Flores Timur untuk kembali ke kampung halamannya pada momen Semana Santa di Kota Larantuka. Lebih lanjut, Rin Riberu mengatakan, Festival Balenagi tersebut juga sebagai bentuk dan upaya dari pemerintah untuk melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat sehingga konsep pariwisata berbasis masyarakat dapat terlaksana. Dirinya mengajak semua masyarakat Kabupaten Flores Timur dimanapun berada untuk turut serta mendukung suksesnya event bertaraf internasional. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo, Hildegardis Mutakasi, kepada RRI Jumat 3 Maret 2023 menuturkan penerapan identitas kependudukan digital di Kabupaten Nagekeo dimulai dari aparatur sipil negara ASN. Dijelaskan berkaitan dengan identitas kependudukan digital dalam hal ini penerapan KTP fisik ke digital. Pihaknya telah melakukan pelayanan jemput bola Go to Office yang mana langkah pelayanan ini dilakukan untuk memperkenalkan aplikasi identitas kependudukan digital IKD kepada para ASN yang ada sehingga bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Dikatakannya setelah dimulai dari tingkat ASN, langkah selanjutnya pihaknya akan menyisir pelan-pelan ke masyarakat karena pemahaman mereka tentang aplikasi tersebut masih terbatas. Memang ini pekerjaan yang membutuhkan waktu ekstra, namun ke depan Dinas Dukcapil Nagekeo akan mulai mensosialisasikannya kepada masyarakat, baik itu di kantor Dinas Dukcapil atau langsung turun ke lapangan dalam pelayanan-pelayanan jemput bola, terutama bagi masyarakat yang sudah memiliki dan menggunakan HP Android. Lanjut Hildegardis, manfaat atau keuntungan dari identitas kependudukan digital ini antara lain mempermudah akses layanan publik, mempermudah verifikasi diri tanpa membawa KTP fisik. Di dalam IKD bukan hanya terdapat KTP elektronik, tetapi ada dokumen adminduk lainnya. Pemalsuan dokumen hingga kebocoran data dapat dicegah dan untuk dokumen pribadi hasil integrasi mix lengkap dengan dokumen-dokumen lainnya. Kita beralih ke berita lainnya. Setiap tahun dalam rangkaian Pesta Adat Reba, masyarakat Kampung Nage di Kabupaten Ngada melaksanakan tradisi Oluka yang merupakan tradisi unik gambaran masa lalu leluhur yang penuh dengan peperangan serta perjuangan dalam mempertahankan hak hidup. Selengkapnya, Ferisoo melaporkan. Khusus itu adalah awal dari makanan sebelum kita bereba. Ya, reba, ritual sebentar sampai pada ritual Oluka. Mbak Ade luar biasa diberkati oleh leluhur Ngada. Amin. Bagi masyarakat Kampung Nage, momentum tradisi Oluka merupakan kesempatan untuk mengisahkan kembali ketokohan dan keberanian leluhur untuk bisa bertahan dan memperjuangkan hak hidup dengan berperang melawan musuh yang hendak menguasai dan merampas harta milik mereka. Oluka adalah bentuk ungkapan syukur dan kisah masa lalu perjalanan hidup leluhur dalam bentuk tarian dan ungkapan indah berupa syair merdu berirama serta diiringi dengan hentakan kaki mengikuti nada yang dinyanyikan secara bersama-sama mengelilingi nabe teguh dengan mengenakan pakaian adat.
Dari atas Nabe Teguh, beberapa petua adat terus bernyanyi solo berisi syair untuk memanggil para nenek moyang mereka yang jauh untuk datang dan hadir bersama. Ibu Paskalia, warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan dirinya begitu bangga dengan tradisi Oluka yang terus dipertahankan oleh warga masyarakat dan berharap mendapat restu dari leluhur. Hari ini saya dan Mbak Ade Anesia, sahabat tercinta, ada di Kampung Nage. Melihat luar biasa hari ini menyaksikan berbagai ritual yang ada di sini. Tadi Mbak Ade juga sudah makan utawona itu daun kelor enak sekali dengan pisang khusus. Pisang apa? Pisang berangah. Ya, Pisang khusus. Itu adalah awal dari makanan sebelum kita berrebah. Ritual sebentar sampai pada ritual Oluka. Mbak Ade luar biasa diberkati oleh leluhur. Amin. Sementara tokoh budaya Romo Palu Sabu berharap upacara adat semacam ini terus dilestarikan generasi muda. Oluka ini sebuah tradisi yang dilakukan setiap tahun agar jasa dan perjuangan serta ajaran moral leluhur tidak punah ditelan waktu dan menjadi pedoman bagi generasi muda untuk menata hidup sesuai kearifan budaya yang memanusiakan manusia itu sendiri. Seluruh suku di dalam Rebah Nage ini berkumpul untuk lakukan Oluka, yaitu bersatu di Nage. Dan itu harus mulai dari Bawaru yang namanya dengan Sokaderu. Nah, sudah itu setiap tempat perhentian itu ada soka-sokanya dalam arti ada mengenang itu tempat-tempat perhentian, perjuangan, peperangan dalam nenek moyang. Dan tradisi itu terus berjalan tahapan itu sampai menuju ke Nabe Teguh yang namanya Nage itu, Rebah Nage. Di sini Oluka terjadi, itu himpunan dari seluruh suku, semua dari Bawaru yang namanya Ulu, Nage, Kewaru, dan semua bersatu di Nage. Selain orang dewasa, tradisi Oluka juga melibatkan anak-anak agar bisa memahami ajaran kehidupan masa lalu leluhur yang penuh dengan nasihat agar menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab dan berbakti kepada Sang Pencipta, menghormati leluhur, serta merawat dan menjaga alam semesta dengan baik. RRI Ende Ferisoo melaporkan. Sekian warta berita pagi ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Christine Senda, selamat pagi. Pro 1 RRI ND bisa Anda dengarkan di Maumere